Halo semuanya, saya dengan Jason Irwan. Hari ini saya mau berbagi cerita di mana? Di Cerita Karya Mahakarya Bagus Indonesia. Saya mulai ciptaan lagu itu sejak SMP dan hari itu waktu saya dapatkan talenta bisa ciptaan lagu sebenarnya sebuah anugerah ya, karena nggak semua orang bisa dapatkan. Tapi lewat piano saya bisa curhat dan akhirnya banyak lagu-lagu yang tercipta. Mungkin lagu-lagu yang fenomenal seperti Sentuh Hatiku, Tuhan Punya Cara, Tuhan Selalu Menolongku, Tuhan Tahu, dan lain sebagainya. Yang paling berkesan mungkin adalah yang lagu terakhir nanti yang mau saya nyanyikan, Tuhan Tak Tinggalkan, di mana saya memulai dari nol semuanya dan saya percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan orang-orang yang percaya sama Tuhan sih. Lagu pertama yang saya ciptakan adalah Sentuh Hatiku yang dipopulerkan oleh Maria Sandi di tahun 2008. Sedangkan lagu itu keluar di 2006, tapi belum ngetop sama saya, tapi ngetopnya sama orang lain. Tapi kan gak apa-apa, yang penting jadi berkat. Namanya bikin lagu ya kadang-kadang ada stucknya juga sih ya. Kadang-kadang kan kita akan compare diri kita sendiri dengan karya sebelumnya. Tapi lama-lama saya pikir saya stres juga. Ternyata waktu saya bawa Enjoy, saya nggak perlu push diri saya untuk bikin lagu. Malah banyak lagu-lagu bagus yang keluar. Karena lagu-lagu yang saya tuliskan kebanyakan dari pengalaman orang lain gitu. Kayak Sentuh Hatiku tuh kalau nggak salah dari sahabat saya yang diperkosa oleh papa kandungnya. Terus yang walau ku tak dapat melihat dan tetap setia yang seperti wanita yang Gracia Epifania. Saya lihat dari kehidupan dia dan akhirnya bikin 2 lagu. Lalu saya bikin lagu bareng sama Alex Lamejer, Tuhan Selalu Menolongku. Lalu bikin lagu lagi untuk Alvin, Tuhan Tahu yang dipopulerkan oleh Melita Butar. Jadi stuck pasti ada ya, tapi saya nggak mau diam di stucknya, tapi saya coba dengarkan karya orang lain dan belajar dari masukan orang lain. Jangan terlalu idealis gitu. Terkadang kita butuh masukan dari orang lain untuk memperbaiki karya-karya berikutnya. Dan juga kita banyak dengarkan, kalau saya kan di gereja banyak dengarkan khotbah orang, kesaksian orang, akhirnya jadi tulisan lagu-lagu yang indah gitu. Yang paling menarik ya, kalau boleh jujur, saya kan kebanyakan lagu-lagunya saya tulis dari orang lain ya. Tapi untuk lagu ini saya tulis dari pengalaman hidup saya gitu. Judulnya Waktu Yang Tepat. Jadi waktu saya tulis lagu ini di Amerika, saya ingat bulan Desember 2022. Saya marah sama Tuhan kenapa Tuhan tidak jawab doa saya. Semua orang kan kalau punya kelemahan atau gak aib di masa lalu kepengen beres gitu. Tapi ternyata saya belum berdamai dengan masa lalu saya dan akhirnya dalam satu titik saya mengerti bahwa Tuhan itu gak selalu menjawab apa yang kita mau, tapi yang Tuhan berikan adalah pasti yang terbaik. Di dalam kelemahan kita, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab itu teman-teman, kenapa gue jadi khotbah nih? Yang penting buat saya gini, belajarlah menantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua yang dipres menurut apa yang menurut kita baik, terkadang gak baik di endingnya, itu sih. Saya bersyukur diajak kerjasama sama sebuah gereja dari Singapura namanya Care City Church C3 dan juga ada cabangnya di Jakarta dan Surabaya dan mereka bikin album dan gak tanggung-tanggung temanya supranatural gitu. Kenapa dikasih tema supranatural? Awalnya saya juga bingung bikin lagu supranatural kok kayak berbau-bau horor gitu ya. Tapi ternyata saya baru ngerti paham tujuannya. Contoh gini, kalau kita melakukan hal yang baik untuk orang yang baik sama kita itu sifatnya natural, betul nggak? Kalau orang kasih kita makan, kita juga kasih dia makan tuh natural. Tapi waktu kita kasih makan sama orang yang dulu pernah pelit sama kita mengampuni orang yang sangat bersalah sama kita, itu namanya supranatural. Nah itu contohnya. Dan di lagu ini ada satu lagu yang lagi naik ya, lagi banyak dinyanyikan gereja, lagunya kayak gini nih. Hatiku percaya mujizatmu nyata, kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya kayak gitu. Tapi yang surprise adalah
dari lagu Supernatural ternyata kalau jadi ya, saya sudah tanda tangan di bulan Oktober akan keluar film layar lebarnya. Jadi lagunya akan jadi OST-nya, jadi soundtrack-nya. Judulnya apa? Nantikan bulan Oktober. Pokoknya something happen deh. Di album Supranatural ini emang kebanyakan saya nulis, tapi saya juga berkolaborasi dengan Ronald Pengemanan yang ciptaan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik sama Bobby One Way. Karena saya nggak bisa sendirian, saya kalau kerja saya senangnya kolaborasi sama teman-teman, saling memberkati, saling menolong, dan saling melengkapi. Gitu aja, kan jadi kesannya supranatural. Saya itu yang menjadi sumber inspirasi saya. Saya dulu seneng banget sama Jonathan Prawira. Lagunya kan bagus-bagus. Setelah Jonathan Prawira, memasuki ada Frankie Shiohombing, Siti Muhede, Sarisi Morangkir. Akhirnya saya bermimpi, walaupun saya anak kampung daerah Rangkas, kapan ya gue bisa kayak gitu ya. Ternyata bermimpi itu gak salah. Tapi selama kita bermimpi, kita juga tetap mengerjakan yang terbaik melalui talenta kita. Jangan pernah puas, jangan pernah menyerah. Dulu juga saya berkarya sering ditolak gereja kok, sering ditolak sama perusahaan rekaman. Tapi ternyata hasil dari orang yang gak pernah menyerah menjadikan seorang Jason hari ini. Jadi teman-teman hari ini jangan pernah putus asa untuk terus berkarya. Terkadang kita gak pernah tahu kapan boom waktunya Tuhan dikasihkan buat kita. Ada beberapa lagu yang waktu itu ditolak sama penyanyi dan satu lagu lagi dibilang sama perusahaan rekaman, aduh lagunya terlalu jauh nih range vokalnya. Nah lagu yang pertama ini nih, pasti tahu teman-teman nih. Seperti wanita mengurapimu. Lagu itu ditolak sama seorang penyanyi pria. Dia bilang lagunya kok berbau-bau waria, ya kurang ajar banget ngomong kayak gitu tuh nggak. Tapi puji Tuhan hari itu saya ketemu sama Gracia dan waktu saya dengarkan lagu ini kan Gracia kan anaknya rada antik. Kalau dia nggak suka lagunya dia nggak mau nyanyi. Dia bilang apa? Mama, aku mau lagu ini. Nah itu yang nggak nyangka mau jadi booming dan memang salah satunya ada Ana Avanti yang banyak bantu post sih waktu itu. Yang kedua lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Lagu itu kan lagu duet sebenarnya. Range vokalnya cukup jauh. Saya juga baru sadar sih, saya kalau bikin lagu ternyata range vokalnya tuh jauh-jauh loh. Baitnya rendah, repnya tinggi banget. Lagu ini saya tulis di 2014 nih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kan rendah kan, refnya segini. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau ajaib bagiku. Nah kayak gitu tuh. Dia gak nyangka sih dua buah lagu ini jadi berkat luar biasa. Dan yang ketiga lagu Tuhan Selalu Menolongku. Lagu itu keluar 2018 dan jadi berkat di tahun 2020 yang lagunya, tahu gak ya kayak gini nih. Tuhan selalu menolongku. Tahu gak? Tahu ya? Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Lagu itu ditulis berdua sama Alex Lamajer dan akhirnya saya terima lagunya, saya gubah dan akhirnya kita bikin lagu yang bagus dan gak nyangka booming di 2020 dipopulerkan oleh Clarissa Dewi dan Michael Panjaitan. Dulu saya pernah berpikir kalau masukin lagu ke publisher atau enggak agregator bakal ribet gitu ya, karena kan sempat heboh kan. Akhirnya ada fee per bulan segala macam. Ya itu sih hak semua orang, hak semua publisher lah ya. Sampai satu titik saya sadar bahwa karya-karya saya ini perlu dilindungi gitu. Dan akhirnya saya mengambil keputusan bergabung dengan Mahakarya Bagus Indonesia karena beberapa teman memberikan saran untuk ke sana dan saya juga kerjanya juga bagus. Pokoknya teman-teman yang mau berkarya, yuk gabung ke Mahakarya Bagus, percaya deh akan dirawat dengan baik, akan dikelola dengan baik dan percayalah kalau kita berkarya dengan baik pasti mendapatkan yang terbaik. Pegangan hidup saya adalah cuma satu, belajar melakukan yang terbaik.
Jangan mengejar yang terbaik, karena mengejar yang terbaik jadinya ambisi. Kita memang butuh ambisi. Tapi kalau setiap hari kita melakukan yang terbaik, percaya deh, walaupun tangga demi tangga kita lalui dengan berat, tapi kita tahu endingnya kita mendapatkan yang terbaik. Saya Jason Irwan mengucapkan God bless you untuk semuanya. Tetap semangat berkarya, Tuhan memberkati. Kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu lebih tinggi dari semua masalahku. Kebaikan-Mu, kekuatan-Mu menjadikanku ada sampai hari ini. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun di saat di titik terendahku. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun di saat di titik terendahku. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Yesus, Kau yang ku andalkan. Tuhan tak pernah tinggalkan.